Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Zaki Mizanul Azam, yang saya hormati Badan Wakaf Al-Quran, yang saya hormati pengurus takmir Masjid Al-Huda Megar, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda Megar. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Huda ini dalam rangka acara wedangan bareng subuh berkah. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, uswatun hasanah kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pengajian inti atau tausiah. Yang keempat, lain-lain. Dan yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Habib. Kepada Saudara Habib, kami persilakan. Untuk acara selanjutnya yaitu pengajian inti atau tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaki Mizanul Azam. Kepada Ustadz Zaki Mizanul Azam, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wonten ngarsanipun para bapak, para ibu, para hadirin salat subuh Masjid Al-Huda ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten kesempatan enjang menika kula panjenengan sami saged makempal netepi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat subuh kanthi berjamaah. Mugi-mugi sedaya niat langkah kula panjenengan sami saking dalem dumugi Masjid Al-Huda menika katitik katampi kanthi amal ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarganipun, para sahabatipun, dan mugi-mugi kula panjenengan sami tansah mawantu-wantu ningkataken anggenipun sunnahipun beliau. Amargi sunnah menika mboten ateges ketika kita melaksanakan kemudian kita mendapatkan pahala, ketika kita meninggalkannya tidak apa-apa, mboten. Jadi sunnah itu adalah ketika kita melaksanakannya maka kita akan mendapatkan pahala. Ketika tidak melaksanakannya bukan tidak apa-apa, tapi kita akan merugi. Karena kalau meninggalkan dan menanggalkan sunnah, hidup kita tidak berkah dan hidup kita penuh dengan kerugian. Mugi-mugi ganti sunnah menghadiri majelis ilmu menika kula panjenengan sami termasuk dari umat Nabi yang nanti mendapatkan syafaatnya wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, nderek pitepangan kawula nami Zaki. Kula mijil saking Duwetan mawon, Pak. Duwetan Candi Rejo Ngawen Klaten. Tetangginipun Mas Hanafi. Kula junioripun Mas Hanafi. Mas Hanafi menika senior kula. Wonten Duwetan. Terus menawi saking Duwetan dugi mriki niku mboten tebih. Mboten tebih, nek saking Sukoharjo tebih. Saking Duwetan niku mboten tebih. Alhamdulillah saben malam Kamis ugi saben malam Ahad kula asring mantuk wonten Klaten. Sakmenika kula temriki kalih Mas kula wonten mriku. Mas Adi kalih Ibu nggih nderek niku wau wonten wingking mriku. Margi niki termasuk mungkin yang pertama kali saya mengisi subuh barokah di Klaten. Karena kalau di Sukoharjo niku pun kathah. Nek daerah miki ketingalipun dereng kathah. Ngeten nggih, Pak? Dereng kathah. Maka kula nggih wau matur kalian Mas Hanafi. Masya Allah niki Mas. Niki Masjid Al-Huda ini masjidnya tidak begitu mewah, tapi jamaahnya mewah. Masjidnya bangunannya biasa mawon, tapi masjidnya makmur. Masya Allah. Karena kemakmuran masjid bukan diukur dari bangunannya, tapi kemakmuran masjid diukur dari jamaahnya. Jamaah subuh mawon kebak meludak ngeten iki napa malih jamaah sanesipun. Napa malih jamaah maghrib nggih, Pak? Nggih. Napa malih jamaah maghrib. Maka
ini berarti menandakan warga desa apa nih? Meger ya. Nah, warga desa Meger ini sampun maju-maju sedaya niki pemikirannya ini. Masya Allah, alhamdulillah, Allahumma amin. Terus inilah hakikatnya masjid nggih seperti ini, Pak. Hari ini banyak masjid-masjid megah, banyak masjid-masjid mewah, tapi jamaahnya satu saf mawon boten genep. Terus nggih, napa melih jamaah salat subuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fenomena peristiwa atau keadaan yang luar biasa di tempat kita wonten dusun Meger menika jamaahipun subuh mbludak kathah niki menandakan insyaallah desanipun berkah, jamaahipun ugi berkah. Allahumma amin. Kenapa? Karena subuh ini menjadi ukuran Bapak Ibu. Kalau subuhnya baik, insya Allah sholat yang lainnya juga baik. Subuh menjadi ukuran karena ketika seorang hamba rutin melaksanakan sholat subuh, maka ia akan dihindarkan dari sifat kemunafikan. Maka salah seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai syekh, wahai guru, kenapa udara pagi itu begitu segar?" Hawane saben sakderenge subuh napa saben subuh niku segar. Itu kenapa wahai guru? Kemudian guru ini menjawab, "Ketahuilah wahai muridku bahwa di waktu subuh itu udaranya segar karena terhindar dari nafas orang-orang munafik." Orang-orang munafik itu tidak bisa sholat subuh berjamaah. Disulitkan untuk sholat subuh berjamaah. Karena kalau orang munafik itu tahu pahalanya sholat isya dan sholat subuh, kelak mereka akan jalan ke masjid itu sambil merangkak. Maka rawuhipun panjenengan wonten Masjid Al-Huda menika dipunlajengaken majelis ilmu, dipunlajengaken mengke ngunjuk dahar sareng-sareng niki lengkap insyaallah. Salah satu cara kita, salah satu wasilah kita, amalan kita agar terhindar dari sifat kemunafikan. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wonten kesempatan enjang menika semoga kita tansah ningkataken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi paring pangandikan menawi kula panjenengan sami diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, biasalah untuk selalu mengucapkan kalimat syukur, kalimat pujian kepada Allah. Ingkang dipun biasakan Nabi nggih menika ngendika alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Terus segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan kebaikan-kebaikan dari kenikmatan yang telah aku dapatkan. Cobi Bapak Ibu sareng-sareng kita matur, kita memuji dumateng Allah awit saking kathah nikmat sampai pagi hari ini diberikan kepada kita. Alhamdulillahilladzi monggo. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tatimmus sholihat. Mungkin nek dereng apal kanthi lancar mungkin saged maos alhamdulillah mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hadisnya sahih bahwa ketika Nabi mendapatkan banyak kenikmatan, Nabi selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sebaliknya, ketika kita menghadapi banyak keadaan yang tidak memberuntungkan kita, Nabi ugi paring pangandikan dalam hadis yang sama. Nabi mengatakan bahwa ketika kita dihadapkan dengan satu keadaan yang tidak menguntungkan kita, ibu-ibu nembe masakane gosong, ibu-ibu nembe nyetrika setrikane kobong. Lah niku mboten ngersulo yang selalu dibiasakan, tapi ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli hal.
segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang menimpa kita. Moga sareng-sareng alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah. Niki saged untuk mendidik jiwa dan hati kita supaya tetap bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ingkang sampun dipun amanaken dumateng kawula babagan persiapan bulan Ramadan ingkang insyaallah mengke siyamipun sareng. Insyaallah prediksinya siyamipun sareng. Insyaallah Rabu malam Kamis kula panjenengan sami sampun napa niki menjalankan sholat tarawih, kemudian Kamisnya itu mulai puasa. Nggih, mulai puasa insyaallah bareng nanti Bu, insyaallah bareng. Terus berarti kantun pinten dinten malih niki. Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kantun 3 hari lagi gitu. Kalau dari besok berarti 3 hari lagi, Masya Allah. Ini salah satu kenikmatan yang luar biasa yang masih diberikan dumateng kula panjenengan sami sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bisa nanti menyambut bulan Ramadan dengan bahagia. Menyambut bulan Ramadan dengan bahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal seorang muslim, seorang mukmin sekurang-kurangnya dalam menyambut bulan Ramadan ini yang perlu dimaksimalkan. Kenapa? Karena Rasulullah paring pangandikan bilih ketika seseorang berada di bulan Sya'ban, itu banyak orang-orang yang melalaikan bulan Sya'ban ini. Rasulullah ngendikan yakfulun nasu anhu. Ketika orang-orang berada di bulan Sya'ban ini, banyak orang-orang melalaikan beramal. Mboten memperbaiki amal, mboten menyiapkan amal, mboten memperbanyak amal. Kenapa? Karena kesibukannya dalam menyambut Ramadan dengan banyak hal tapi lupa banyak amal. Padahal para ulama ngendikan pilih cara terbaik dalam menyambut bulan Ramadan itu adalah memperbanyak amalan di bulan Sya'ban. Memperbanyak amalan di bulan Sya'ban. Itu cara terbaik dalam menyambut bulan Ramadan itu adalah memperbanyak amalan di bulan Sya'ban. Milo pengawasan wonten injang menika salah satu amalan kita untuk memperbanyak agar kita perbanyak, kita siapkan sehingga nanti sudah masuk bulan Ramadan kita sampun siap. Cara cah enom niku pun gaspol ngoten Pak. Gaspol amalipun insyaallah ngoten. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 hal dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu. Kita semuanya mesti memperbanyak keilmuan, memperbanyak wawasan, memperbanyak pengetahuan ketika kita berada di bulan Ramadan. Karena kaidahipun nggih menika seseorang itu semangat dalam beramal ketika sudah mengetahui keutamaan dan pahala dari amalan tersebut. Ngoten nggih Pak, Bu. Jadi seorang itu semangat dalam beramal ketika seseorang itu sampun mengetahui keutamaan dan pahala dari amalan tersebut. Jenengan keroya-roya sholat subuh niki kan karena tahu pahalanya sholat subuh. Dilajengaken subuh barokah karena tahu pahalanya majelis ilmu. Pahalanya majelis ilmu napa mawon, Pak? Dimudahkan jalan menuju ke surga. Diberikan hati yang tentram. Nek nganteni kan mboten kelingan utang nggih. Kelingan utang mboten niki. Kelingan nggih. Ngeten kan mboten kelingan utang gitu. Urusan-urusan yang lainnya mboten kelingan karena kita ini tenang ketika pengawasan itu tenang. Mulai pengawasan wonten unjukan, monggo kalih diunjuk mboten napa, Pak. Saya mboten napa, santai mawon nggih. Terus pengajian itu membuat hati tenang. Rasulullah ngendikan barang siapa yang selalu menuntut ilmu berada di majelis ilmu nazalat alaihimus sakinah. Terus hatinya orang-orang yang berada di majelis ilmu itu sakinah, tentrem.
Kemudian pada majelis ilmu juga malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya seraya mendoakan kebaikan kepada kita. Milo dari tadi awal kita selalu berdoa. Kenapa? Karena di dalam majelis ilmu ini malaikat semua berdoa untuk kita. Bahkan ikan dalam lautan pun berzikir dan memuji kita yang sedang berada di majelis ilmu. Maka dengan menyambut bulan Ramadan itu perlu ilmu. Perlu ilmu, Pak. Kenapa? Karena ilmu ini yang menuntun kita ke dalam maksimalnya ibadah nanti ketika kita berada di bulan Ramadan. Apa saja yang perlu kita ilmui? Bahwa banyak saniki nggih, banyak hal yang ketika kita berada di bulan Ramadan niku amalan-amalan utaminipun amalan puasa yang belum kita maksimalkan. Saniki ada yang mengatakan poso nek nembe poso niku turu rapopo, mergane turu niku ngibadah. Leres mboten Pak Bu? Turune wong poso niku ngibadah leres mboten? Leres mboten? Niki dereng anu niki. Turune wong poso niku ngibadah leres napa mboten? Nah, ibu-ibu riyen Bu, sarene tiang siam niku ngibadah leres napa mboten? Leres nggih? Leres. Bapak-bapak leres napa mboten, Pak? Leres. Nggih leres. Bisa dikatakan ibadah kalau dia dalam rangka lebih baik tidur daripada dia bangun kemudian bermaksiat kepada Allah, maka tidurnya itu bermakna ibadah. Tapi kalau dimaknai aku tak turu tekan sahur tekan buko, saking sahur tekan buko, mergo siyame niku anapa turune sarene niku ibadah. Nah niku kalau secara dalil tidak ada dalil khusus yang menerangkan bahwa an-naum inda shaum ibadatun, itu tidak ada. Ya, tidur ketika puasa itu ibadah itu tidak ada, tapi tidur bisa bermakna ibadah ketika kita meninggalkan maksiat, meninggalkan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah, kemudian kita tidur. Terus luwih becik sare daripada maksiat. Itu bisa dimaknai seperti itu. Ngoten nggih, Bu? Terus saniki soalnya salah kaprah. Kemudian anak-anak muda itu dari sahur tekan buka turu wae ngoten. Jadi kan tidak memaksimalkan amal ketika berada di bulan Ramadan. Ngoten. Kemudian ada lagi orang yang berpuasa itu ketika dia marah-marah posone batal leres mboten Bu? Nesu posone batal leres mboten? Mboten. Posone mboten batal, tapi posone mboten sempurna. Nah niki penting. Niki penting, posone mboten batal tapi posone mboten sempurna. Karena puasa itu bukan sekedar menahan makan, minum, bergaul dengan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mboten cuma itu, tapi puasa itu menahan diri dari marah, menahan diri dari bermaksiat. Itu puasa. Kemudian di dalam puasa ada banyak amalan-amalan. Ada 3 amalan yang menjadi amalan penunjang dan amalan utama ketika kita berada di bulan puasa, Bapak Ibu. Yang sepindah inggih menika tilawatul Quran. Tilawah Al-Quran. Niki kedahipun kula panjenengan sami sampun nggadahi target. Sok nek poso iki aku pengen khatam ping pinten. Kedahipun sampun nggadahi target. Minimal khatam sekali. Ampun ngantos Ramadan dugi tapi kita tidak membaca Al-Quran, tidak semangat tilawahnya, tidak rajin tilawahnya. Kalau di Ramadan mawon niku mboten semangat tilawah, apalagi di bulan-bulan yang lainnya. Karena Ramadan ini bulan yang
diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Saiki kula tanglet. Al-Qur'an niku diturunkan dari Rabb yang mulia, sinten? Allah, melalui malaikat yang mulia, sinten? Malaikat Jibril, kepada Rasul yang mulia, sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diturunkan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Diturunkan pada malam yang mulia, malam Lailatul Qadar. Diturunkan di tempat yang mulia, di mana, Pak? Makkah Al-Mukarramah. Semua hal itu mulia. Semua yang ditemploi Al-Qur'an niku mulia. Mila jenengan beruntung niki ada, Masya Allah, ada imam muda saking alumni pesantren niku sampun ternyata namanya juga Zaki, Pak. Oh, Masya Allah. Oh, nggih sami nggih. Nggih sami nggih. Coba alumni pesantren kayak lenggah wonten mriki niki Masjid Al-Huda niki kebejan. Kebejan ada imam muda yang apa namanya bisa apa namanya membaca Al-Qur'an dengan baik. Saniki imame nek teng pundi-pundi niku niki selain Masjid Al-Huda, banyak masjid di sekitar Klaten. Ten daerah mriko, kulon nggih daerah, nggih terus daerah kula nggih. Terus daerah Nduwetan mriko. Niki imame pokoke nek ora tuwa ora gelem. Gitu. Sing tuwa mboten purun ngalah. Pokoke imame kudu tuwa. Nah niki repot. Niki jamaahe dereng maju niki. Nah niki Masjid Al-Huda niki insyaallah jamaahnya pun maju merganipun apa? Imam tidak harus tua. Karena imam itu yang penting bacaannya baik. Imam paham agama. Itu lebih utama daripada imam sing sepuh nek maos alhamdulillah dereng bener. Alhamdulillah. Dereng bener maos niki alhamdulillah. Nah niki masyaallah kebejan wonten Ustaz Zaki wonten mriki niki saged mengke bisa memberikan banyak keberkahan di Masjid Al-Huda ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu semuanya kemuliaan. Semua kemuliaan. Maka orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan banyak kemuliaan. Satu hurufnya yang kita baca, ini termasuk menyambut Ramadan ini memang dengan ilmu nggih Bapak Ibu. Terus satu hurufnya ketika kita membaca Al-Qur'an, Rasulullah ngendikan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu hurufnya saja, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kita tidak mengira membaca Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf Bapak Ibu? Berapa huruf Ustaz Zaki? Berapa huruf? Banyak sekali Pak. Itu kalau dilipat gandakan 10 itu jadi banyak sekali. Maka cara terbaik ketika kita berada di bulan puasa untuk memperbanyak amalan selain daripada puasa adalah dengan tilawah Al-Qur'an. Kenapa? Itu jalan pintas untuk memperbanyak amalan. Karena dengan satu hurufnya saja banyak kebaikan. Satu hurufnya mawon banyak kebaikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah dengan menjaga sholat. Menjaga sholat. Ini penting ketika kita berada di madrasah bulan Ramadan untuk menjaga sholat kita, menjaga sholat di awal waktu. Ingkang nembe nyambut damel sampun wayahe adzan diistirahatkan dulu untuk sholat duhur, sholat asar. Niki penting. Karena apa? Karena sholat di awal waktu tanda keberkahan amalan yang lainnya. Niki menawi masjid subuhipun mawon kebak, saya tidak tahu, mungkin di masjid sholat duhur, asar, maghrib pun lebih penuh ya Pak? Penuh, Masya Allah, Masya Allah. Niki niki makmur sekali. Jadi kalau masjidnya saja seperti ini Pak, insya Allah tanda keberkahan desanya Pak.
Keberkahan desa itu dimulai dari masjid. Rasulullah riyen niku apa-apa dimulai dari masjid. Semua terpusat di masjid. Ekonomi di masjid. Bisnis di masjid. Maksudnya mboten jual beli di masjid, tapi semua terpusat di masjid. Keberkahan rakyat di masjid. Milo wonten masjid yang sangat terkenal sekali di Jogja itu namanya Masjid Jogokarian. Itu memulai kemakmuran dan keberkahan warganya itu mulai dari masjid. Dulu padahal markasnya orang-orang Abangan, tapi ketika semua dimulai dari masjid itu masyarakat bisa bangkit. Niki tadi saya mulai jam berapa, Pak? Tesnya nggih? Tesaken nggih? Nggih, tesaken alhamdulillah. Kalau kita menjalankan sholat di awal waktu, kita akan mendapatkan pelindungan dari setiap gerakan kita, dari setiap aktivitas kita. Panjenengan kemutan mboten Bapak Ibu salah satu tembang niki kula selalu mengingatkan kepada orang-orang masyarakat Jawa khususnya niki ada salah satu tembang ingkang dipun ciptakaken kali Sunan Kalijaga nalika kula panjenengan sami alit niki sering diucapkan, sering dibuat lagu mainan. Tembangipun inggih menika sluku-sluku bathok bathoke apal mboten Bapak Ibu? Apal nggih? Sluku-sluku bathok bathoke si Rama oleh-olehe mak jentit wong mati yen obah yen urip golek duit. Niku maknanya luar biasa Bapak Ibu. Niki singkat mawon nggih. Sluku-sluku bathok elailo, hiduplah engkau sesukamu, tapi jangan lupa di tengah-tengah kehidupanmu untuk elailo. Elailo niku tegesipun la ilaha il. Yang jawirian maos la ilaha illallah radi niki napa istilahnya Pak? Ilate radi mboten teteh. Matur niku mboten teteh. Tesih napa niki mboten lancar. Mila maos la haula wala quwata illa billah niku ugi mboten saged napa? Wala kuwato. Nggih. Artinya apa? Di tengah kehidupan kita harus dimaknai, harus disertai diiringi dengan ibadah. Maka kerja itu ibadah. Mencari nafkah itu ibadah. Jangan melalaikan hidup kita kecuali untuk ibadah. Karena hidup kita ini tujuannya untuk ibadah mawon. Badai lailu si Romo menyang Solo di tengah kehidupan kita, marilah kita di tengah aktivitas pekerjaan kita, yang kerja di kantor, yang petani, yang pejabat, yang mengajar sebagai guru, si Romo menyang Solo, marilah kita untuk menjalankan sholat di awal waktu. Kenapa? Oleh-oleh payung muto, oleh-oleh niku kita akan mendapatkan keutamaan. Payung niku tegesipun pelindungan, muto niku saking Gusti Allah. Kalau kita tidak menjalankan sholat tepat waktu, sholat di awal waktu, ingatlah mak jentit lolo lobah. Sholatlah di awal waktu Bapak Ibu, karena mati itu sewaktu-waktu. Nek dipun tangleti Bu, Pak, sidanipun kula panjenengan sami niki kapan? Kapan kinten-kinten? Kapan Ibu-ibu? Wallahu a'lam. Jawabannya adalah sewaktu-waktu. Mati kita itu sewaktu-waktu. Dereng dangu niku wonten duwetan. Nggih, wonten duwetan wonten satunggalipun warga nggih Mas Hanafi itu masih muda usianya, usia 39 tahun. Itu sebelumnya paginya itu sehat bugar, kemudian waktu duha menjelang duhur itu qadarullah kesetrum, meninggal dunia. Masya Allah. Berarti ini memang mak jentit lolo lobah. Kapan-kapan kita ini diambil oleh Allah. Mati tidak menunggu tua, mati tidak menunggu sakit, karena syarat mati itu hanya satu. Napa Bapak Ibu? Syarat mati itu hanya satu, napa?
hidup. Jadi syarat mati itu hidup dan semua kita sudah memenuhi syarat. Gitu. Semua kita sudah memenuhi syarat. Nah, mak jentik dulu lebah wong mati ora obah, yan obah medeni bu, cah yan urip golek duit. Maka kalau kita hidup itu memperbanyak bekal. Tegesipun duit niku kok mboten arta mboten, tapi bekal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yaitu ilmu. Kita memperbanyak ilmu. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak taubat. Ilmu, T taubat. Taubat. Kenapa harus bertaubat? Sebetulnya dahulu kala orang-orang tua kita dulu itu ketika sebelum Ramadan itu wonten tradisi adus sing jenenge padusan. Itu sebetulnya maknanya itu ora kok kudu adus ning pundi niku kolam renang nek ra adus mboten afdol niku mboten ngoten niku. Tapi maknanipun nggih menika supaya kita ini membersihkan diri, membersihkan hati, bertaubat kepada Allah dari kesalahan dan dosa-dosa kita supaya nanti ketika kita masuk bulan Ramadan itu betul-betul kita berada dalam keadaan hati dan jiwa yang bersih. Itu maknanya seperti itu. Maka membersihkan ngadusi awake dhewe. Ora kudu adus ning ponggok, ora kudu adus ning Jolotundo. Tapi aduse membersihkan hati dan jiwa kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Maka yang kedua adalah taubat. Memperbanyak taubat ketika kita akan menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga inggih menika B, yang ketiga, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua taubat, yang ketiga adalah berdoa dan beramal. Niki doa selalu kita panjatkan. Para salafus soleh berdoa, Allahumma barik lana fi, bukan fi ma razaqtana, Bu. Niki ajeng dahar nek fi ma razaqtana. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna ramadhana. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban yang insya Allah tinggal beberapa hari malih, 3 hari malih kita sudah mengakhiri bulan Sya'ban, dan balikna ramadhana, sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Ada hadis yang kita juga bisa rutin untuk berdoa terhadapnya bahwa Rasulullah ngendikan kama qala Rasulullah, Allahumma sallim li ramadhana wa sallimni li ramadhana wa tasallamhu minni mutakobbalan. Ya Allah, selamatkanlah kami pada bulan Ramadan ini dan berikanlah kepada kami kemudahan dalam beramal pada bulan Ramadan nanti. Niki doa-doa yang kita panjatkan karena kita ini hamba yang lemah yang harus selalu berdoa kepada Allah. Ada doa satu lagi Bapak Ibu agar kita dibimbing oleh Allah ketika nanti berada di bulan Ramadan, dan ini doa yang selalu dibiasakan Nabi setelah sholat. Mungkin kula panjenengan sami sampun hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Monggo sareng-sareng kula dherekaken Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bismillah malih nggih Bapak Ibu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Pangertosipun nggih menika, ya Allah bimbinglah kami untuk selalu menjadi hamba-Mu yang bersyukur, pandai
mengingatmu, pandai bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan bimbinglah kami ya Allah untuk selalu meningkatkan amal soleh kami, khususnya nanti ketika kita berada di bulan Ramadan. Ngoten nggih Bapak Ibu. Terus menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak amalan di bulan Sya'ban. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan taubat, yang ketiga dengan berdoa dan beramal. Mila nek disingkat ITB. Nah, Bapak Ibu, ITB, ilmu, taubat, berdoa, beramal. Nggih niku mugi-mugi saged ndadosaken manfaat dumateng kula panjenengan sami, dan mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Allahumma amin. Saged nglonggaraken wekdal untuk membaca Al-Qur'an. Terus membaca Al-Qur'an niku sak kobere napa dikober-koberke? Dikober-koberke, mboten sak kobere. Nggih niku insyaallah menawi jamaah Masjid Al-Huda kula yakin saged ngober-ngoberke maos Al-Qur'an. Saged menyisihkan untuk sedekah, mboten menyisakan. Sedekah niku disisihkan apa disisakan, Bu? Disisihkan. Mboten sisa-sisa harta kita baru untuk kita sedekahkan. Tapi sedekah itu menyisihkan, mboten menyisakan. Ngoten nggih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kathah lepat anggen kaula matur estu kula nyuwun pangapunten, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah bersihkan hati kita ketika nanti kita berada di bulan Ramadan. Allahumma amin. Kata lepatipun kula nyuwun pangapunten. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zaki Mizanul Azam yang sudah memberikan tausiah. Semoga membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua dan senantiasa menambah kita ketakwaan kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, sosialisasi dari Badan Wakaf Al-Quran dari Solo. Kepada yang mewakili, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda Meger Ceper yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, yang mana telah kita laksanakan tadi kewajiban yaitu selalu berjamaah dan juga dilanjutkan majelis taklim di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah menuju junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu senantiasa kita berharap agar termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Alhamdulillah, tanpa mengurangi kekhusyuan dan kenyamanan dari Bapak Ibu jemaah sekalian, kami minta waktunya mboten dangu kurang lebih 10 menit mawon. Dari tepang nami kula Doni asli saking Srebek Cilik Trucuk, ditemani rekan saya ini beliau Mas Rudi saking Ploso Wangi Cawas. Kami perwakilan dari tim Badan Wakaf Al-Quran Cabang Solo untuk wilayah Klaten. Badan Wakaf Al-Quran adalah sebuah lembaga kemanusiaan nasional yang bergerak dalam bidang wakaf, khususnya wakaf Al-Quran, yaitu menghimpun wakaf dari jamaah kaum muslimin
yang nantinya akan kami wujudkan dalam bentuk mushaf Al-Quran dan selanjutnya akan kami salurkan untuk saudara muslim kita di daerah-daerah pelosok, di pulau-pulau terpencil di seluruh wilayah Indonesia dari ujung Aceh hingga pedalaman Papua. Badan Wakaf Al-Quran sendiri memiliki 30 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk alamat kantor pusat kami yaitu ada di Tebet, Jakarta Selatan, dan kami yang di Klaten ini ikut di cabang Solo yang alamat kantornya berada di Gumpang, Kartosuro, Sukoharjo. Dan terkait legalitas dari Badan Wakaf Al-Quran, alhamdulillah pada tahun 2006 kami mendapatkan surat rekomendasinya dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dan kami yang di Klaten ini pada tahun 2019 kemarin mendapatkan juga surat rekomendasinya dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Klaten. Sehingga kami bisa bersilaturahim dan bersosialisasi dari masjid ke masjid untuk wilayah Klaten dan sekitarnya. Dan untuk lebih lengkapnya terkait legalitas dan kegiatan dari kami, Bapak Ibu bisa akses di website resmi kami di bwa.id atau bisa buka channel YouTube kami ketikan Wakaf Quran atau Badan Wakaf Al-Quran. Nanti di dalam channel YouTube tersebut terdapat banyak sekali kegiatan dari kami tentang penggambaran kondisi saudara muslim kita di daerah-daerah pelosok dan juga cara kami ataupun realisasi kegiatan kami dalam menyalurkan wakaf Al-Quran. Dan juga misalkan dari Bapak Ibu jemaah sekalian berkenan melihat video-video kami di channel YouTube tersebut, ternyata bersyukur Bapak Ibu kita yang di Klaten ini yang dengan mudahnya dalam mendapatkan Al-Quran dan juga mendapatkan pembinaan ataupun kajian-kajian dari Ustadz kita. Namun ternyata kondisi ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh saudara muslim kita di daerah-daerah pelosok yang bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya untuk mendapatkan Al-Quran, apalagi untuk mendapatkan pembinaan ataupun kajian-kajian dari Ustadz setempat. Namun semoga semua kenyamanan dan juga kemudahan yang sudah kita rasakan di Klaten ini tidak melupakan salah satu kewajiban kita bagi sesama muslim adalah saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Apalagi ini adalah saling tolong menolong dalam bentuk mushaf Al-Quran. Yang apabila mushaf Al-Quran yang nantinya kita wakafkan dibaca, dipahami dan juga diamalkan, maka insya Allah pahalanya akan mengalir terus untuk kita sampai hari kiamat nanti. Dan untuk mushaf Al-Quran yang nantinya akan kami salurkan untuk saudara muslim kita di daerah-daerah pelosok, nantinya akan kami seragamkan dan kami sudah membawa contohnya. Untuk yang pertama ini yang warna merah, ini belum ada terjemahannya. Dan yang kedua yang warna hijau ini sudah ada terjemahannya. Dan alhamdulillah kedua mushaf dari Badan Wakaf Al-Quran ini sudah ditahsil langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga insya Allah aman ketika nantinya diwakafkan ataupun juga disalurkan untuk saudara muslim kita di daerah-daerah pelosok yang membutuhkan mushaf Al-Quran. Kemudian bagaimana caranya berwakaf melalui Badan Wakaf Al-Quran? Bapak Ibu sampun menerima brosur dari kami yang di dalamnya berisi formulir pendaftaran berbentuk seperti amplop, bisa dilihat di bagian belakang niki misalkan berkenan mawon, jadi dari kami mboten memaksa paling atas adalah nama wakif atau nama donatur. Nama wakif ini adalah nama yang nantinya akan kami cantumkan di lembar awal mushaf Al-Quran ini. Bisa diatasnamakan nama dari Bapak Ibu jemaah sekalian, nama dari keluarga kita, orang tua kita, baik itu yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia. Atau bisa juga diatasnamakan atas nama Jamaah Masjid Al-Huda Megar Mriki, namun misalkan tidak berkenan atas nama hamba Allah juga tidak apa-apa. Selanjutnya adalah nama pendaftar, itu adalah nama dari Bapak Ibu jemaah sekalian selaku pendaftar untuk berwakaf mushaf Al-Quran. Selanjutnya adalah alamat rumah,
Dan yang paling terpenting adalah nomor kontak ataupun nomor HP. Karena itu nanti terkait konfirmasi kami langsung dari tim Badan Wakaf Al-Quran Pusat dari Jakarta sana mengkonfirmasi ke nomor Bapak Ibu jemaah sekalian berapa nominal wakaf yang Bapak Ibu menahkan melalui kami, apakah sudah sesuai karena donasi wakaf ini adalah amanah. Maka kami berharap dari Bapak Ibu jemaah sekalian berkenan untuk mencantumkannya. Dan selanjutnya kami menawarkan untuk satu mushaf Al-Quran ini adalah senilai 100.000. 100.000 ini sudah termasuk ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah untuk biaya ganti cetak mushaf Al-Quran yang nantinya akan kami wujudkan antara yang warna merah ataupun yang warna hijau ini. Yang kedua adalah untuk biaya pengiriman yang nanti dikelola oleh pusat, pengiriman dari Jakarta langsung ke daerah-daerah pelosok dari ujung Aceh hingga pedalaman Papua. Jadi insya Allah Al-Quran wakaf dari Bapak Ibu jemaah sekalian sudah sampai lokasinya langsung. Dan yang ketiga adalah untuk biaya pembinaan. Karena kami dari tim Badan Wakaf Al-Quran tidak hanya sekedar memberikan, menyebarkan, kemudian kami tinggalkan, tidak. Namun kami juga bersama dengan ustadz-ustadz setempat, dai dan setempat yang lebih memahami kondisi dakwah di pedalaman sana, agar lebih maksimal lagi dalam pembinaan dan juga pembelajaran mushaf Al-Quran yang nantinya akan kita wakafkan. Namun misalkan apabila dirasa 100.000 itu berat, bisa berapapun dari Bapak Ibu jemaah sekalian, bisa patungan ataupun kolektif yang nanti saged diatasnamakan atas nama Jamaah Masjid Al-Huda Meger Ceper Klaten mriki. Insyaallah berapapun donasi wakaf yang Bapak Ibu menahkan melalui kami, insyaallah juga bermanfaat untuk saudara muslim kita di daerah-daerah pelosok yang ingin segera memiliki mushaf Al-Quran. Dan demikian dari apa yang bisa kami sampaikan. Untuk teknisnya, misalkan dari Bapak Ibu jemaah sekalian berkenan ingin berwakaf pada pagi hari ini, insya Allah bisa kami tunggu. Namun misalkan belum bisa hari ini, bisa kapanpun agar dikoordinir dari Bapak Tamir. Dan misalkan sewaktu-waktu sudah terkumpul donasi wakaf dari Jamaah Masjid Al-Huda Meger Ceper Klaten mriki, insya Allah bisa kami jemput wakaf di rumah Bapak Takmir ataupun di masjid menikah. Dan terakhir kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Takmir dan juga jamaah Masjid Al-Huda Meger Ceper Klaten yang sudah memberikan izinnya agar kami bisa bersilaturahim dan bersosialisasi perihal Badan Wakaf Al-Quran. Semoga pertemuan pada pagi hari ini diridai Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Doni dari Badan Wakaf Al-Quran atas waktunya. Untuk acara lain-lain yang kedua, infak pada pagi hari ini mendapatkan Rp522.000. Untuk acara lain-lain yang ketiga, WBSB selanjutnya akan diadakan pada Ahad tanggal 2 April tahun 2023 dengan pembicara Ustadz Haji Agus Krisnadi dari Klaten. Acara demi acara telah kita lalui, mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Semoga kita semua dapat diberikan kesehatan, umur panjang yang nantinya kita dapat berjumpa kembali. Fastabiqul khairat, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.